Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita malam pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak, kembali kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Di mana saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Bahkan Kau tutup bungkus tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang boleh mengurapi kami semua, boleh menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita naikkan hidup-Mu berharga.
Yesus, biarlah hadirat-Mu boleh nyata di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, ujian yang kami naikkan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, tidak dicuri oleh pencuri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, Engkau kuduskan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulia. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih tetap berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Sungguh Kau mempesona. Jadi nanti sungguh Kau mempesona gerak ya, sungguh Kau gerak ya kakinya ya. Jadi jangan kayak patung Bapak Ibu, ya. Oke, musik.
Waduh, kok lemes ya? Kita naikkan satu pujian lagi. Ku kan terbang. Karena nanti kalau terbang kan nyenggol kanan kiri ya. Jadi tangannya gini ya. Ku kan terbang. Siap. Ya. Karena kalau gini kan nyenggol ya. Nah, jadi gini. Tangannya. Ku kan terbang. Oke? Oke, musik. Janjimu orang berbicara.
kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan. Kami sudah memuji menyenangkan hati Bapa. Kalau sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam, berbicaralah Bapa pada kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkati juga urapi hamba jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, agar supaya mereka semuanya diberkati dan tidak ada yang terlewatkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa kembali hadir di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya,
yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk saya dapat berbagi berkat rohani, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Ya, mari pagi hari ini saya akan mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk membuka kitab Hakim-Hakim. Kita baca pasal ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan pelan-pelan. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Perikopnya, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sudah sampai 7 ya? Ya, sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Ya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini menceritakan tentang peperangan Gideon melawan bangsa Midian, ya. Dan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang sudah kita baca barusan, ya, bersama-sama, ini dibagi menjadi 4 bagian besar. Cuman yang akan saya fokuskan pada pagi hari ini hanya 2 bagian saja, ya. Jadi di dalam kitab Hakim-Hakim 7 ini, bagian yang pertama adalah penyeleksian Tuhan, ya, melalui perantaraan Gideon untuk penyeleksian tentara yang pertama, ya. Lalu nanti ada lagi penyeleksian tentara yang kedua. Nah, kalau tadi sudah kita baca, ya, dikatakan di situ bahwa jumlah tentara Israel pada awalnya itu berjumlah 32.000 orang. Saya sebetulnya tadi mau membawa ini ya, kertas karton gitu ya. Jadi supaya saudara bisa jelas. Sebetulnya saya ingin membuat slide, tetapi minta maaf tidak keburu waktunya, ya. Saya tidak keburu membuat slide-nya. Jadi maksud saya tadi itu membuat sebuah karton, saya akan tulis di sana. Jadi biar Bapak Ibu dan saudara-saudara itu paham, ya, lebih paham, maksudnya lebih paham dan lebih jelas. Tetapi saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan, ya, Bapak Ibu bisa fokus
bisa sedikit menggambarkan, ya, membayangkan keadaan pada waktu itu. Jadi tentara Israel yang dikumpulkan oleh Gideon untuk melawan orang Midian, awalnya sebelum ada penyeleksian itu jumlahnya 32.000 orang. Tetapi Tuhan katakan apa? Jumlah ini terlalu banyak buat aku. Ya, jumlah ini terlalu banyak, diseleksi aja. Jadi yang tadi kita baca itu dari 32.000 orang, setelah diseleksi gugur 22.000 orang. Ya, mereka ndak masuk hitungan. Jadi 22.000 orang itu mengundurkan diri. Dari 32.000 orang hanya tersisa 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang Tuhan masih mengatakan, wah ini masih terlalu banyak. Ya, ini masih terlalu banyak. Ya sudah, diadakan seleksi lagi tahap yang kedua. Ternyata ketemu sebuah angka, yaitu 300 orang. Sedangkan yang 9.700 orang gugur. Bukan gugur meninggal ya, tapi maksudnya gagal, tidak masuk seleksi, ya, tidak terpilih. Nah, sebetulnya apa saudara-saudara? Tujuan Tuhan, ya, mengurangi jumlah pasukan Gideon. Tuhan ingin menunjukkan kepada Gideon, ya, juga kepada kita semua saat ini, bahwa Tuhan itu tidak melihat, Tuhan itu tidak mementingkan kuantitas. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak melihat kuantitas, tetapi yang dilihat Tuhan adalah kualitas. Nah, ya, jadi saya ulangi lagi ya, Tuhan itu tidak peduli. Maksudnya Tuhan itu tidak apa ya, tidak terlalu mengutamakan yang namanya jumlah. Ya, oh kalau jumlahnya banyak, kalau jumlahnya besar, misal, ya, ada sebuah gereja, jemaatnya banyak ya, berarti Tuhan hadir, Tuhan berkenan. Belum tentu. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak melihat kuantitas, tetapi Tuhan melihat kualitas. Nah, lalu di sini dikatakan, nanti kalau kita baca terus ya, ini nanti kalau Bapak Ibu bisa baca lanjut terus di rumah, itu dikatakan nanti Gideon memenangkan peperangan melawan bangsa Midian hanya dengan 300 tentara. Dan Bapak Ibu tahu berapa jumlah tentara Gideon tentara Midian yang dilawan oleh Gideon? Jumlahnya itu 135.000. Fantastis ya. 135.000 bisa dikalahkan hanya dengan 300 tentara. Berarti 1 banding berapa itu? Kurang lebih 1 banding 40 ya. 1 banding 400, maaf, 1 banding 400. Ya, sebuah jumlah yang sangat tidak masuk akal. Ya, 135.000 dikalahkan hanya 300 orang. Nah, jadi rahasia Gideon memenangkan peperangan karena ia dan tentaranya memiliki kualitas atau keunggulan. Ya, Tuhan lebih menyukai jumlah yang kecil, saudara. Jadi kalau misalnya saat ini ya, kita ini merasa istilahnya, maaf ya, sekali lagi kita ini minoritas mungkin ya, atau mungkin jumlah kita ini jumlah yang kecil dibandingkan yang lain-lainnya. Tetapi kalau meskipun jumlah kita ini kecil, tapi kalau kita itu punya bobot, kita itu punya kualitas, ya, itu Tuhan malah lebih senang. Ya, Tuhan malah lebih suka seperti itu. Nah, sekarang coba saja lihat latar belakangnya Gideon. Tidak usah jauh-jauh. Siapa sih Gideon ini sebenarnya? Kalau mau membaca tentang Gideon sebelum dia menjadi pahlawan yang dipilih oleh Allah, kita lihat ke awalnya di Hakim-Hakim 6. Ya, dikatakan Gideon itu berasal dari suku yang paling kecil dari Israel, yaitu suku apa? Dari suku Manasye. Ya, Manasye, suku Manasye itu dari keturunannya Yusuf. Ya, suku Manasye ini suku yang paling kecil, saudara. Ya, nah, setelah dia sudah dari suku yang paling kecil, dari suku Manasye,
Gideon tuh juga dikatakan paling muda di antara kaum keluarganya, jadi tidak pernah dihitung. Gideon ini paling muda di antara kaum keluarganya. Dan Gideon awalnya punya karakter penakut. Ya, kalau saudara bisa baca Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11 kalau kita ngintip sebentar. Di situ dikatakan pada waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon untuk yang pertama kalinya, ya. Dikatakan di situ Gideon itu sedang bersembunyi. Bukan karena Gideon main petak umpet dengan temannya, bukan saudara, ya. Dia bersembunyi karena ketakutan dengan orang Midian. Jadi Gideon ini penakut. Dia tidak mempunyai jiwa seorang pahlawan, ya. Dia tuh penakut. Tetapi yang seperti inilah yang tidak dihiraukan di kaum keluarganya karena dia masih muda, dia paling muda, dia dari suku yang terkecil, ya. Dia punya karakternya dikatakan karakter yang kurang apa ya, kurang wah gitu ya. Nah, tetapi Tuhan melihat bahwa di dalam kehidupan Gideon itu ada kualitas atau unggulan. Ya. Nah, sebagai orang percaya, ya, sekarang kita masuk ke kita sendiri. Sebagai orang yang percaya, hendaknya kita itu juga menjadi orang percaya atau pribadi yang memiliki kualitas rohani. Ya. Janganlah kita bangga atau berpuas diri. Oh, jam terbang pelayananku itu sudah jauh. Ya. Aku sudah banyak pelayanan. Bahkan kalau bisa Senin sampai Minggu itu aku pelayanan terus, jarang ada di rumah. Ya, pelayananku itu sudah hampir ratusan mungkin, ya, mungkin sampai tidak bisa kehitung jari. Sibuk sekali aku, bahkan kadang makan aja tidak sempat mungkin, ya. Nah, saking padatnya jadwal saya itu, terlalu padat jadwal saya itu. Jam terbang saya sudah tinggi. Lalu saudara, Bapak Ibu merasa sudah puas diri, ya. Ingat, Tuhan tidak melihat itu, ya. Yang dilihat Tuhan itu apakah di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kita mengikut Tuhan, apakah Tuhan menemukan sebuah unggulan atau kualitas unggulan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, bagaimana syarat atau ciri-ciri orang Kristen, ya, pengikut-pengikut Kristus yang memiliki kualitas unggulan? Yang pertama, jangan ada kesombongan, ya. Jangan ada kesombongan. Kalau kita tadi baca di Hakim-Hakim 7 ayat 2, ya, di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan, ini Tuhan yang bicara, ya, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, oh, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, ya, jadi ini sebetulnya tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan itu kok sampai menyeleksi, menyaring, ya, dari 32.000 orang terus disaring terus sampai cuma tinggal 300. Tujuannya yang pertama ya ini, ya, supaya tidak ada kesombongan, karena Tuhan tuh ingin benar-benar Israel ini mempunyai kualitas unggulan, saudara. Tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain yang menggantungkan kepada angkatan perangnya, ya. Kalau menggantungkan angkatan perang, ya, kita tuh dulu sekolah minggu, ya, pernah sering sekali mendengarkan cerita ini bahwa dulu itu yang ditakuti oleh orang Israel itu yaitu bangsa Filistin. Kenapa bangsa Filistin kok ditakuti? Karena bangsa Filistin ini mempunyai angkatan perang yang hebat, ya. Apalagi panglimanya luar biasa, seorang raksasa yang besar, yaitu siapa? Goliat, ya. Terus apalagi senjata-senjatanya itu lengkap Filistin ini, ya. Ya kayak mungkin ya kayak kalau di Indonesia pakai bambu runcing, Belanda sudah pakai senapan, kan gitu ya saudara, kan enggak imbang, ya. Nah, jadi apa ya? Tuhan tidak mau bangsa Israel itu nantinya menang, terus dia mengatakan, oh, ini karena kita yang hebat,
Ya, semuanya ini karena kita, semuanya karena aku. Kita ini hebat, kita punya skill perang yang luar biasa. Lah Tuhan tidak ingin seperti itu. Ya, jadi ingat ya, seseorang yang ingin mempunyai kualitas unggulan, dia adalah orang yang selalu rendah hati. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri, beda ya. Kalau rendah diri itu minder. Ya. Dulu ada iklannya ayam sorry, ayam kecil ya gitu ya. Nah itu orang minder saudara. Ya dia merasa dirinya kecil, ya dia tidak punya kapasitas apa-apa ya. Tapi ini rendah hati. Nah, yang ditakutkan di sini ini mungkin ya. Ada yang ngomong, "Enggak, aku nggak sombong kok, aku ini low profile." Oke, bagus. Ya. Tetapi terkadang banyak orang yang tidak sadar akan yang namanya kesombongan rohani. Nah, ini yang bahaya. Ya. Nyamar soalnya. Memang dia orangnya low profile, ya, tidak sombong, tidak pernah istilahnya apa ya, kalau orang sombong kan kita semua tahu ya seperti apa orang sombong itu biasanya sampai kita tuh bisa ngomong, "Duh kok cek sombongnya ya," kan biasanya seperti, "Aduh kok sombong sekali ya." Nah, tetapi yang paling berbahaya di sini adalah kesombongan rohani, merasa dirinya paling rohani dibandingkan orang yang lain. Makanya terkadang dia seenaknya menghakimi sesamanya, menghakimi saudara seiman, karena dia merasa dia rohaninya sudah top chair, ya, sudah TOP BGT kerohaniannya, sehingga dia menganggap, aduh, yang ini ada kerohaniannya masih kanak-kanak. Istilahnya kalau kata Rasul Paulus ya, aku sudah makan makanan keras, dia masih mimik susu, ya, tidak imbang. Nah ini kesombongan rohani, hati-hati, ya, hati-hati dengan yang namanya kesombongan rohani, karena tanpa sadar seringkali kita itu terseret dalam yang namanya kesombongan rohani tanpa sadar, ya, tanpa sadar. Jadi biarlah pagi hari ini kita semua saya, Bapak Ibu, saudara semua yang hadir, ya, sama-sama belajar mengoreksi, jangan sampai ada kesombongan, baik itu kesombongan jasmani ya, secara berperilaku ya, lebih-lebih kesombongan rohani. Karena orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang ingin memiliki kualitas unggulan, mereka adalah orang-orang yang tidak sombong. Karena ingat, kesombongan itu akan menjadi sebuah penghalang untuk kita menerima kuasa dan pertolongan Tuhan. Makanya ada dikatakan toh, selama kita angkat tangan, maksudnya ini loh aku ya, selama kita turun tangan, maaf ya, selama kita turun tangan, maksudnya semuanya tuh kita yang handle, semuanya kita lakukan sekuat tenaga kita. Tuhan akan angkat tangan. Ya sudah, aku tidak melakukan apa-apa ya, kata Tuhan. Sudah, lakukan aja sendiri. Ya, kamu kan menghadapi semuanya kamu handle sendiri dengan kekuatanmu. Tuhan angkat tangan. Pada saat kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi pada saat kita angkat tangan ini artinya apa? Pada saat kita menyerah, ya, keakuan kita hancurkan di hadapan Tuhan. Saat itu juga Tuhan turun tangan. Ya, simple kan? Simple kok saudara. Ya, simple, sederhana sekali. Ya, oke. Nah, apalagi di dalam firman Tuhan seringkali dikatakan kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, ada yang mengatakan, ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu membenci orang-orang yang sombong. Ya, Tuhan itu tidak suka sama orang-orang yang congkak. Ya, nah, jadi sekali lagi yang pertama tadi apa? Rahasia Gideon, rahasia kita Gideon rohani ini, ya, dapat mengalahkan musuh yang sekiranya, yang secara kasat mata kita lihat itu tidak bisa kita kalahkan. Ya, kita harus memiliki kualitas unggulan. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kualitas unggulan? Yang pertama, jangan sombong, ya, ingat-ingat ya, jangan sombong. Oke, ya. Nah, sekarang berikutnya yang kedua. Apa sih syaratnya atau ciri-ciri orang Kristen yang memiliki kualitas unggulan? Ya. Yang kedua, kalau kita baca tadi yang seleksi pertama, 32.000 tentara Israel, ya, berkurang cuma menjadi 10.000 aja. Berarti yang gugur, yang tidak terseleksi berapa orang ya?
Berapa? Tuh, terlalu deket. Berapa? Dari 32.000 hanya tinggal 10.000. Berarti berapa orang yang tergusur? 22.000 orang. Kenapa kok mereka tergusur? Ayo coba dicek. Kenapa kok mereka tergusur? Apa sih seleksi yang pertama itu tentang apa sih? Kenapa? Keberanian. Terima kasih Bapak ya. Keberanian. Ya, seleksinya Tuhan itu siapa yang takut pulang. Ya. Kalau kamu ada ketakutan, pulang aja. Wes, tidur aja di rumah kan gitu ya. Dirumahkan, sudah kali kamu pulang aja. Kita tidak butuh orang penakut kan begitu saudara. Ya, nanti waktunya maju, wah dia sampai di medan perang dia lari meninggalkan teman-temannya. Lah kan, ya udah lucu saudara ya. Habis sudah nanti ceritanya ya. Jadi kalau mana mau maju berperang itu harus ada keberanian. Jangan takut. Ya. Kita semua tuh punya musuh, Bu. Sekali lagi ya, musuh kita itu bukan darah dan daging. Halo. Sekali lagi musuh kita bukan darah dan daging. Artinya musuh kita itu bukan sesama kita. Yang saya maksudkan di sini itu musuh secara rohani. Apa musuh saudara? Misalnya penyakit. Sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Itu musuh saudara. Lalu apa lagi? Kesulitan ekonomi mungkin. Ya, apa lagi? Tadi puji Tuhan kesaksian Bu Erna, ya Bu Erna. Oh itu luar biasa. Ya dia sudah bisa mengalahkan musuh. Dia itu mengalahkan musuh saudara. Ya. Jadi musuh itu jangan dianggap waduh berarti hari ini kita diajarkan triknya untuk kita mengalahkan tetangga kita yang kemarin menyakiti hati kita. Loh bukan itu saudara, saya tidak mengajarkan itu ya. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Puji Tuhan, untung hari ini saya ke gereja sini ya. Ternyata hari ini firman-Nya dikasih trik-triknya ya. Apa ya supaya saya tuh bisa mengalahkan tetangga saya atau mengalahkan si dia. Loh ya itu repot, bukan ya. Sekali lagi musuh di sini bukan darah dan daging ya. Tetapi ya itu tadi persoalan hidup ya, pergumulan kita, sakit penyakit ya, hutang mungkin yang melilit kita bertahun-tahun tidak lepas-lepas. Ada saja hutang ini ya. Nah, yang salah itu siapa sebetulnya kalau hutang itu saudara ya? Nah, ya. Rahasia ya. Sudah ya. Jadi yang kedua, syarat untuk mencapai kualitas unggulan, kita harus mengurangi ketakutan. Sekali lagi, kita harus mengurangi ketakutan dan memperkuat iman. Coba sama-sama kita katakan. Mengurangi ketakutan, memperkuat iman. Sekali lagi. 1, 2, 3 sama-sama. Mengurangi ketakutan dan memperkuat iman. Amin. Ya. Mengurangi ketakutan. Kalau bisa dihilangkan ketakutan itu, kita perkuat iman. Takut, bicara soal takut, ya itu ada dua macam. Ya, takut itu ada dua macam. Pertama takut positif, yang kedua takut negatif. Takut positif ini apa? Takut positif itu takut kepada Tuhan. Bukan berarti kita melihat Tuhan itu seperti sesuatu yang mengerikan, bukan. Takut kepada Tuhan di sini itu kita tunduk, hormat, itu loh takut pada Tuhan. Ya, kita tunduk, hormat, itu kita takut pada Tuhan. Ini takut positif. Bukan ketakutan positif ini yang dikurangi, saudara. Tetapi ketakutan yang negatif. Apa ketakutan yang negatif itu? Ketakutan yang negatif itu apa? Ya itu tadi, ya. Menandakan orang itu kurang iman, kurang percaya. Ya. Sebetulnya saya ingin mengajak Bapak Ibu tuh baca-baca atau buka Alkitab ya. Tapi kalau saya lihat waktunya, kalau sedikit-sedikit saya ajak buka Alkitab, sedikit-sedikit saya ajak buka Alkitab, nanti habis waktunya. Jadi saya hanya menyampaikan atau mereferensikan aja. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mencatat, silakan dicatat ya ayat-ayatnya, nanti di rumah ya bisa diulangi lagi ya. Ya, atau yang ada HP, yang ada note-nya itu, yang untuk nyatet bisa dicatat. Itu untuk ketakutan yang negatif, bahwa itu menunjukkan orang yang kurang percaya, bahkan dia itu dikatakan tidak beriman. Itu ada di Matius 8 ayat yang ke-26.
Matius 8 ayat yang ke-26, yaitu tentang apa ini? Tentang peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Ya. Waktu itu murid-murid menyeberangi Danau Galilea. Ya. Tuhan Yesus setelah selesai pelayanan capek ya. Nah, lalu setelah naik di perahu, mereka sama-sama menyeberangi Danau Galilea. Ya, Tuhan Yesus itu sudah capek. Dan sesampainya di dalam perahu, Tuhan Yesus itu tidak diajak bicara, saudara-saudara. Ya, jadi gak dianggap sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu mungkin ngobrol sendiri atau sibuk sendiri ya, atau sama-sama capeknya. Jadi sama-sama tidak ada komunikasi. Jadi Tuhan Yesus tuh tidak diajak bicara. Nah, orang kalau tidak diajak bicara sudah badannya capek, tidak diajak bicara, apa yang dilakukan saudara? Ya ngantuk, tidur ya. Tuhan Yesus tidur. Nah, saat Tuhan Yesus tidur itulah Danau Galilea yang tadinya tenang, teduh, ya tiba-tiba bergelora. Singkat cerita, murid-murid panik. Ya, murid-murid panik karena perahu mau tenggelam nih. Mereka panik. Lalu mereka ingat, oh ada guru. Kita bangunkan guru. Ya, akhirnya Tuhan Yesus dibangunkan. Pada saat Tuhan Yesus terbangun, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Coba kita intip sebentar aja ya, Matius 8 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Matius 8 ayat yang ke-26. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi ketakutan yang negatif di sini adalah ketakutan orang yang kurang iman, orang yang kurang percaya. Kalau di Markus itu lebih dijelaskan orang yang tidak beriman, tidak percaya. Ya, nah, jadi yang perlu kita kurangi di sini supaya kita memiliki kualitas rohani yang unggulan, kita harus mengurangi ketakutan, memperkuat iman. Pada saat ketakutan itu lebih besar, iman itu lebih kecil. Semakin ketakutan semakin kita pelihara, ketakutan itu semakin menguasai hidup kita, lemahlah iman kita. Boleh dicoba kalau tidak percaya. Ya. Silakan dicoba. Perbesar ketakutan saudara, iman itu akan hilang. Ya, iman itu pasti hilang. Tidak bisa ketakutan berjalan dengan iman itu tidak mungkin. Ya, kenapa saya kok bisa yakin ngomong seperti ini? Karena saya pernah ngalami. Ya, saya memperbesar ketakutan saya, iman saya tuh hilang, saudara. Bukan hilang, lemah sekali. Ya, sampai terkadang dalam hati tuh ngomong, masa iso ta? Iya ta, masa bisa ta? Iya ta. Nah itu sudah berarti mulai apa? Imannya tuh mulai lemah, ya. Tetapi coba saudara bisa buktikan, perkuatlah iman saudara, perkuatlah percaya Bapak Ibu kepada Tuhan, maka ketakutan itu akan berkurang, bahkan ketakutan itu akan lenyap. Ya, nah sampai di sini jelas ya. Jadi menghadapi musuh apapun itu, ingat bukan darah dan daging ya. Sekali lagi musuh bukan sesama kita, ya, bukan sesama kita. Pada saat kita menghadapi musuh jangan takut, tapi kita harus memperkuat iman, ya. Seperti tadi, siapa ya tadi yang kesaksian kok lupa saya ada kata-kata tambahkan iman kami. Siapa ya tadi? Bu Erna atau siapa ya? Bapak ya atau Ibu? Tambahkan iman kami itu bagus. Itu sebuah permintaan yang luar biasa. Ya, tambahkan iman kami Tuhan. Karena apa? Kenapa kita tuh berdoa kok selalu memohon supaya Tuhan tuh menambahkan iman kita? Karena ya itu, manusia ini kelemahannya yang paling besar itu apa sih? Rasa takut. Ya, iblis tuh tahu kelemahannya manusia. Makanya iblis kenapa selalu menunjukkan kepada manusia tuh yang seram-seram? Karena manusia itu takut. Ya. Tidak ada manusia yang tidak takut di sini. Coba angkat tangan siapa yang tidak pernah punya rasa takut? Pasti punya rasa takut. Ya. Walaupun dia mengaku aku ini pemberani, tapi dia pasti punya rasa takut. Apa? Takut mati. Bener apa enggak? Iya, aku ini loh pemberani. Berani kamu mati sekarang berani? Aduh saya mikir. Ya. Iya kan? Tidak ada orang pemberani, saudara. Nah, karena manusia ini dikuasai oleh rasa takut inilah, ini yang dipakai oleh iblis. Oleh sebab itu, kita setiap berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, jangan sampai kita itu sampai kehilangan iman, saudara. Ya. Nah, terus
saja ya, jamnya jangan terus ini ya. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri atau bagaimana kita bisa mempunyai kualitas rohani yang unggulan? Yang pertama, kita jangan sombong, ya, jangan ada kesombongan, ya, jangan menganggap semuanya itu aku. Ingat, Rasul Paulus mengatakan apa? Segala perkara dapat ku tanggung. Gimana? Di dalam. Haleluya, ya. Bukan segala perkara dapat ku tanggung sendiri, ya. Karena aku kuat, karena aku Superman, aku Superwoman. Oh, bukan, saudara, ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dianya huruf besar, berarti menunjukkan Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi jangan sombong, ya, jangan sombong. Oke, jadi yang pertama jangan sombong. Lalu yang kedua, kurangilah ketakutan, tambahkan iman. Lagi yang kedua, kurangi ketakutan, tambahkan iman. Yang ketiga sekarang kita masuk yuk ke tahap seleksi tentara yang kedua. Nah, yuk tak ajak lagi buka hakim-hakim ya. Seleksi tentara yang kedua itu apa? Ayat yang ke-5, ya, ayat yang ke-5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Jadi pada saat semua tentara, ya, 10.000 tentara itu disuruh minum air, ayo minum. Dan mereka nurut, saudara. Tidak ada yang bilang, enggak, aku kan tidak haus. Tidak ada yang bilang seperti itu, ya. Waktu disuruh minum, ya wes minum, semua nurut, ya. Wah, senang ya kalau punya tentara yang nurut seperti ini, ya. Tidak ada yang ngeyel, saudara. Aku udah haus kok suruh minum saya. Tidak ada, ya. Tapi semua anak, apalagi dia bilang, udah, aku sudah bawa air mineral. Udah ada yang seperti itu, ya. Semuanya minum, semuanya minum semua. Nah, pada saat minum, Gideon ini memantau, ya. Ada 2 kelompok, ya. Di sini Tuhan ini yang kasih ininya, Tuhan yang kasih standar-standarnya, atau Tuhan itu yang kasih syarat-syaratnya. Yang pertama, kelompok tentara atau orang-orang yang minumnya seperti cara anjing minum. Ya anjing, ya kucing itu sama ya kalau cara minumnya ya. Yaitu apa? Langsung jilat. Ya, dijilat. Kepalanya nunduk, dia jilat. Nah, Gideon ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok banyak ya? Nah, yang satunya yaitu orang yang berlutut, ya. Ngambil air, minum dari tangannya. Wah, sudah. Wes ketahuan. Oh ya sudah. Ternyata yang minumnya seperti anjing, ya. Ada 9.700 orang minggir. Ya. Yang minumnya berlutut 300. Diminggirkan sendiri. Nah, ini maksudnya apa, saudara? Orang yang mempunyai kualitas unggulan, kualitas rohani unggulan adalah orang yang menghargai dan menikmati firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang mempunyai kualitas rohani unggulan adalah orang yang menghargai dan menikmati firman Tuhan. Ke-300 orang ini minum dengan cara berlutut, ya, ambil air, dia hirup. Beda dengan yang satunya, langsung tiarap, kepalanya masuk dalam air, dia jilat. Loh, nak diperagakan gini nanti tidak paham ya, bingung ini ya apa ya, ini gimana, kan bingung saudara lo. Iya loh, benar loh, ya. Jadi makanya tadi saya itu sebetulnya mau bikin slide. Saya minta maaf ya karena tidak keburu waktunya, ya. Saya membuat slide. Jadi di slide itu biasanya saya tunjukkan, ya, cara minum seperti anjing yang tidak terpele, yang didiskualifikasi itu ya, sama yang minumnya dengan cara berlutut. Jadi yang 300 orang itu, ya, berlutut, ambil air, bercedok dengan telapak tangannya, hirup. Nah, ini maksudnya apa?
artinya apa? Menghargai firman Tuhan. Ingat, air itu gambaran dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bisa digambarkan sebagai air yang menyejukkan. Dihargai, ya, menghargai, karena diangkat, menghargai. Lalu apa? Menikmati, dihirup, menikmati. Jadi orang Kristen, ya, kalau ingin punya kualitas rohani unggulan, ayo sepanjang hari belajar menghargai dan menikmati firman Tuhan. Menghargai itu dengan cara apa? Pada saat firman Tuhan disampaikan di hari Minggu seperti ini, atau di hari-hari biasa pada saat kita saat teduh, ya, kita hargai firman. Apa yang kita baca, kita renungkan, kita simpan dalam hati kita. Nah, itu menghargai. Ya, lalu kita nikmati. Menikmati firman dengan cara apa? Lakukan firman itu, supaya firman itu hidup dalam hidup kita. Kalau kita cuma baca saja, firman itu tetap seperti huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N yang kita baca. Tidak berbuah apa-apa dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan berbuah kalau kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan hidup dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau saudara cuma baca tok, gampang lupa. Kalau saudara hanya membaca, cepat lupa. Jangankan nunggu besok pulang gereja gini ditanya tadi firmannya apa? Apa ya? Pokoknya tadi ada on gitu loh. Nggak tahu apa sih tadi itu siapa sih? Terus ada yang kayak anjing itu loh. Lo bingung yang di rumah ini. On ada anjing. Apa itu? Nggak bingung ya? Iya, kalau satu keluarga ikut semua ke sini. Kalau ada yang di rumah misalnya ada enak badan atau apa, ada ikut ke gereja terus tanya, gimana tadi firmannya? Oh ya luar biasa firmannya, puji Tuhan. Tentang apa? Apa ya? Ya itu tadi wes, ya itu tadi on terus ada anjing. Bingung ya, on ada anjing. Ya, jadi manusia itu gampang lupa. Makanya firman Tuhan itu dihargai. Kita membaca, kita renungkan, lalu kita nikmati. Nikmatinya apa? Ayo dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah selain itu, saudara, ya, kalau kita sudah menghargai dan menikmati firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang punya kewaspadaan rohani yang tinggi. Wah, ya, kewaspadaan rohani yang tinggi. Coba ya, saya ajak saudara dan Bapak Ibu dengan segala hormat, tidak mengurangi rasa hormat. Coba berimajinasi. Aduh, saya mau ngomong aja kok bingung ya. Terima kasih. Kita berimajinasi seolah-olah kita tuh hidup di zamannya Gideon. Ya. Pada saat yang 9.700 itu minum dengan cara menjilat, maaf, seperti anjing, arah pandangan mereka tuh kemana? Tik 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 tik. Kita berimajinasi sebentar. Ya. Terus kalau repot-repot kelihatan seekor kucing kalau minum. Nah, dia jilat atau anjing minum. Itu maaf, matanya tuh melihat kemana? Kemana? Ke bawah, ke airnya. Ya, dia lihat ke airnya. Makanya ya, kalau di televisi itu ya, di siaran apa itu yang binatang-binatang itu, apa yang di TV channel itu namanya Animal Planet. Kalau ada rusa yang sedang minum air tiba-tiba dimangsa sama buaya, tidak salah buayanya. Ya, kenapa? Rusa kan juga menjilat. Dia tidak tahu kalau ada bahaya yang datang tuh, dia tidak tahu. Kurang waspada, tidak ada kewaspadaan. Beda dengan yang 300 orang yang minum dengan cara berlutut, mengangkat air itu dan menghirup. Pada saat dia mengangkat air dan menghirup, matanya ini bisa apa? Oh, lihat, matanya kemana-mana. Ya, matanya bisa waspada melihat sekeliling. Bukan berarti maaf, saya tidak tahu ini bahasa yang lebih halus apa. Bukan berarti matanya jelalatan, saudara, bukan, ya, beda loh. Ya, matanya itu waspada. Dalam konteks ini karena mereka waspada terhadap musuh. Jadi pada saat minum, matanya bisa mengawasi, waspada. Ya, jadi orang yang menghargai,
orang yang menikmati firman Tuhan dalam hidupnya, pasti orang ini punya kewaspadaan rohani yang tinggi. Perlengkapan senjata Allah pasti dia pakai setiap hari. Dan bisa dipastikan panas si setan, ya, gangguan dari setan, apapun itu, tidak mempan. Ya, tidak mempan. Karena yaitu waspada dia. Wah, ini kok rasanya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, sudah tidak usah menjauh. Ya, wah ini kok seperti ini ya, kok tidak ada damai sejahtera ya, sudah menjauh, jangan diteruskan. Ada kewaspadaan. Karena apa? Yaitu tadi selalu menghargai dan menikmati firman. Jadi ini rambu-rambu saudara. Kalau saudara cuma membaca tok, lupa. Kalau firman ini hanya dibaca saja secara huruf, gampang lupa. Tapi kalau saudara membaca, menyimpan dalam hati, merenungkan itu ternyata melakukan dalam kehidupan sehari-hari, firman ini akan terus hidup. Ini akan melindungi kita semua dari serangan panas si jahat. Ini rem kita lebih pakem dari remnya mobil termahal di dunia. Mobil apa yang terkenal remnya paling pakem? Saya tidak mengikuti dunia otomotif, ya. Ini lebih pakem. Firman Tuhan ini. Mulai sekarang kita belajar mencintai firman Tuhan, ya, mencintai firman Tuhan. Kan kita semua ingin mempunyai kualitas rohani unggulan, bukan? Iya. Apalagi zaman sekarang musuh kita tuh semakin beragam. Ya, musuh kita semakin beragam. Yang terakhir, bagaimana ciri-ciri orang Kristen, pengikut Kristus, mempunyai kualitas rohani unggulan? Yang terakhir yaitu adanya pengabdian rohani, kesetiaan atau pengabdian rohani. Kita baca di Hakim-Hakim 8. Ini terakhir ya, Hakim-Hakim 8 ayat yang terakhir, pembahasan terakhir maksud saya. Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Jadi ceritanya, singkat cerita, Midian ini kalah, ya. Midian ini kalah. Bangsa Israel yang 300 tentara itu masih utuh, tidak ada yang tewas di medan perang. Semuanya hidup semua, masih komplit jumlahnya. Nah, tetapi Midian ini kalahnya apa? Kalah strategi, saudara. Nanti makanya dibaca. Ya, ceritanya Gideon ini perangnya perang strategi. Dibilang perang gerilya tuh ya agak mirip ya, seperti perangnya Pangeran Diponegoro ya, perang gerilya. Tapi ini caranya luar biasa. Ya, jadi musuh tuh bisa kalah kabur, tidak karu-karuan, ketakutan sendiri. Ya, nah, jadi mereka tuh melarikan diri. Jadi kalahnya tuh bukan kalah karena tewas ini ya, karena pedang, bukan, karena mereka tuh melarikan diri, terpecah belah, tidak tahu tercerah belah, tidak tahu kemana-mana. Nah, raja-raja Midian ini otomatis masih hidup, ya. 4 raja Midian ini masih hidup, 4 raja ini masih hidup. Nah, Gideon harus menuntaskan perang ini, mengejar orang-orang Midian yang kacau balau tadi itu dengan 300 pasukannya. Dan dikatakan di sini, walaupun sudah dalam kondisi lelah, perang itu kan lelah, saudara ya. Tidak ada bilang, teman-teman, mari kita break 10 menit, tidak ada, saudara. Ya, atau bikin bendera putih tulisannya rehat, istirahat sebentar, tidak ada. Ya, perang itu terus-terusan. Sampai salah satu pihak itu menaikkan bendera putih, berarti sudah menyerah. Atau jumlahnya sudah habis, terdesak, sudah selesai. Tapi kalau masih kuat-kuatan, tidak berhenti-berhenti. Jadi dalam kondisi yang masih lelah, Gideon ditemani dengan 300 pasukannya ini terus mengejar raja-raja Midian yang melarikan diri ini. Nah, ini artinya apa? Bahwa seorang Kristen yang memiliki kualitas rohani unggulan adalah mereka yang punya kesetiaan atau pengabdian rohani sampai akhir. Ya, mungkin ya kita sudah merasa lelah menjalani hidup, maksudnya bukan menjalani hidup apa ya, mungkin sudah lelah
Sudah capek aku Pak Gembala, ya, sudah capek aku Bu Gembala. Lelah aku dengan kondisi sepertinya, aku lelah. Sudah, aku nyerah saja. Benar, ya, benar. Terkadang kita seperti itu loh, saudara. Lelah aku. Kok hidup saya itu kok seperti ini terus ya, tidak ada kemajuan. Capek saya, lelah. Masalah bertubi-tubi, yang satu belum selesai muncul lagi, yang satu belum selesai muncul lagi. Capek, bosan saya, jenuh. Sudah, saya menyerah saja. Ya. Tetapi coba kita belajar dari pasukannya Gideon. Meskipun lelah, Alkitab mengatakan seperti itu loh saudara. Walaupun mereka dalam kondisi lelah, mereka mereka ndak bahasa Jawanya tuh ndak sambat, mereka tuh ndak ndak mengeluh, ya. Mereka tuh ndak mengeluh. Aduh capek, ya. Capek. Ndak. Tetap mereka walaupun sudah dalam kondisi lelah, payah, ya. Tetap mereka mengikuti Gideon menuntaskan peperangan. Ayo, ya, kalau kita ingin mempunyai kualitas rohani unggulan, mari kita sama-sama dengan semangat, ya, kita tuntaskan pertandingan kita ini dalam menghadapi musuh. Jangan menyerah, jangan berputus asa, ya. Ada lagu apa itu? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah Tuhan. Selama kita itu menyembah, selama kita merendahkan hati kita, kalau di depan Tuhan merendahkan diri, ya, merendahkan diri, merendahkan hati. Seperti tadi yang saya sampaikan, saat kita angkat tangan, Tuhan saya tidak mampu, ya, Tuhan bilang bawa bebanmu ke aku yang turun tangan. Dan lihatlah, kalau Tuhan turun tangan, apa? Semua tuntas, tas, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Tapi kalau sampai kenapa tidak tuntas itu bukan Tuhan tidak bisa menuntaskan, tapi kita yang membuat Tuhan tidak bisa menuntaskan karena kita ada kesombongan. Oh, aku saya kuat kok, aku masih mampu. Tak hadapi dengan kekuatanku sendiri. Masih ada cara, aku masih banyak channel, aku masih banyak kolega, aku masih banyak kenalan yang bisa tolong aku. Kata Tuhan, silakan. Aku punya saudara yang kaya raya, dia pasti bisa bantu aku. Oh, monggo, kata Tuhan, silakan. Loh ya kan? Loh, tidak usah kita jujur aja saudara, kita tuh sering mengandalkan manusia. Pertama kali saat kita kena masalah, apa yang kita pikirkan? Pinjam orang. Bukan orangnya dipinjam, maksudnya pinjam duit ke teman, pinjam duit ke saudara, pinjam duit ke siapa. Kita minta tolong, larinya ke siapa? Ke manusia lebih dulu. Lihat Daud, setiap ada masalah, Daud larinya kemana? Tuhan. Setiap ada masalah, perkara besar, perkara kecil, yang dicari Daud itu Tuhan. Bukan nabi-nabi, bukan penasihat, tapi Tuhan langsung yang dia cari. Ya, jadi oke. Itu tadi ya, saya ulangi tadi. Jadi yang pertama jangan sombong, lalu yang kedua memperkecil ketakutan atau mengurangi ketakutan, memperbesar atau memperkuat iman. Yang ketiga, kita harus menghargai dan menikmati firman Tuhan, dan hasilnya kalau kita menghargai dan menikmati firman Tuhan, kita akan memiliki kewaspadaan rohani. Ya, ingat tadi gambaran imajinasi kita, ya. Nah, kita akan punya kewaspadaan rohani, tubuh kita akan kuat menghadapi serangan iblis karena kita punya kewaspadaan. Ya, lalu yang terakhir, kita punya pengabdian rohani. Ya, ingat Tuhan mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. 32.000 tentara, yang dipilih cuma 300 tentara melawan 135.000 tentara musuh. 1:400, suatu angka yang fantastis, tidak mungkin. Ya, tetapi di tangan Tuhan semuanya mungkin. Nah, jadi biarlah kita punya kesetiaan ini sampai akhir, saudara, sampai titik darah penghabisan, dan kita bisa berbangga, bermegah di dalam Tuhan seperti Rasul Paulus mengatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
aku telah mencapai garis finish. Ya, oke. Nah, baiklah. Ya, firman Tuhan cukup sekian. Jadi kunci kemenangan kita menghadapi musuh adalah cuma satu. Kita harus memiliki kualitas rohani unggulan. Selamat berjuang. Ya, jangan khawatir. Selama masih hidup, masalah itu selalu ada. Loh, kok gitu ya? Loh ya benar loh. Selamat berjuang. Kenapa kok saya katakan selamat berjuang? Karena yang namanya musuh itu tetap ada selama kita hidup. Kapan itu semuanya berakhir? Pada saat kita dipanggil Tuhan. Semuanya habis, sudah selesai. Ya, tetapi selama kita masih hidup, yang namanya musuh dalam tanda kutip, sekali lagi bukan darah dan daging, itu akan terus kita temui setiap hari. Jadi selamat berjuang. Ya, dan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Coba lihat, ini punya siapa? Minta tolong BL memilihkan satu lagu.
kami bahwa kami punya Allah yang benar, kami punya Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Bapa, Engkau tidak memandang kuantitas kami, Engkau tidak memandang jumlah yang banyak, Engkau tidak memandang seberapa banyak hal yang sudah kami lakukan untuk Engkau, tapi yang Engkau lihat, yang Engkau cari dalam kehidupan kami masing-masing adalah kualitas yang unggulan, kualitas rohani yang unggulan. Ajar kami Bapa, bentuk kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat Kau banggakan, karena kami memiliki kualitas-kualitas kerohanian unggulan. Bapa, kami tidak mau lagi memegahkan diri kami di dalam menghadapi masalah. Kami tidak mau mengedepankan keakuan kami, kekuatan kami, tapi biarlah kami boleh menyerah ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Dan kami juga tidak mau Tuhan memperkuat atau memperbesar ketakutan kami, di mana pada saat ketakutan kami semakin kami tambah, lemahlah iman kami. Tetapi kami pada siang hari ini kami mau memperbarui komitmen kami. Kami ingin memperbesar iman kami. Kami mau menambahkan iman kami, memperkuat iman kami, supaya ketakutan itu lenyap dalam kehidupan kami. Juga yang ketiga, kami ingin menghargai, kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai kewaspadaan rohani yang tinggi, sehingga pada saat si setan itu menyerang dalam berbagai bentuk rupa apapun, kami boleh memakai, berdiri tegap sebagai laskar-laskar Kristus yang gagah berani mempergunakan senjata kelengkapan rohani kami, sehingga kami dapat menang melawan setiap panas si setan yang diarahkan kepada kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami mempunyai kesetiaan, kami mengabdi kepadamu Tuhan sampai nafas hidup kami berakhir, sampai titik darah penghabisan. Kami tidak mau undur, kami tidak mau mengingkari kesetiaan kami kepadamu, karena Engkau begitu baik pada kami, Engkau begitu menyayangi kami, mengasihi kami, berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kualitas-kualitas rohani unggulan, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, biarlah kami boleh menyimpannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan jemaat di tempat ini boleh berbuah-buah lebat, boleh menjadi berkat. Mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Siang hari ini, di mana Tuhan sudah menyampaikan pesan firman-Mu, Tuhan, untuk kami mengingat kisah Gideon ini, Tuhan Yesus Kristus, bahwa bukan kekuatan kami, namun semuanya adalah kekuatan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu bisa melayani Bukan Osman Pakai Urapi. Berkati karena ilahi-Mu Tuhan yang berkati dalam keluarganya, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, senantiasa tutup bungkus kalau kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Erna yang sampai puji-pujian Osman Pakai Urapi, hamba-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kesehatannya, serta rumah tangga bersama dengan junior. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati juga putri Tuhan Yesus yang bisa melayani sebagai single. Kau berkati Osman Pakai Urapi yang berkati dalam sekolahnya. Berikan hikmat-Mu, menjaga perlindungan-Mu, kecerdasan, pandai, santai, selebatan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati pemain musik Tuhan. Kau berkati junior Osman Pakai Urapi anak-Mu. Kau berkati Bima dalam Tuhan sekolahnya. Kau berkati, berikan nikmat kesan pandian daripada Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dalam kesehatannya, kekuatan senantiasa daripada Kau. Kau berkati juga Tuhan pakai Devon, Osman Pakai Urapi anak-Mu. Kau berkati dalam sekolahnya, berikan nikmat kesan pandian senantiasa daripada Kau. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani, untuk Adi yang sedang melayani Tuhan, untuk di LCD proyektor. Kau berkati dalam pekerjaan kuliahnya, dalam pelayanan kesehatannya senantiasa. Kau berkati Tuhan buat
Andreas yang sudah melayani perekaman video, Kau berkati dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan senantiasa Tuhan Kau berkati. Buat Tuhan Yesus, kolektan Rini Kau berkati dalam kuliahnya, dalam kesehatannya senantiasa. Kali ini dalam kuasa dalam Kau berkati Ibu Tanting, Kau berkati dalam usaha pekerjaan pelayanan kesehatannya Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan, Kau berdoa Tuhan mereka yang sakit, Kau jamah pulihkan, sembuhkan Ibu Tanting, Kau jamah pulihkan. Buat Tuhan Yesus, anak-anak yang saat ini sedang sakit, yang Tuhan dalam penuh kuasa saya menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan Tuhan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Baik persembahan kolektor, persembahan diakonia perpuluhan maupun persembahan untuk ibadah Natal, Kau berkati, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Rencana Natal umum tanggal 19 Desember kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati semua panitia yang terlibat, juga Tuhan seluruh petugas ibadah, juga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan dan keselamatan Kau. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Natal Youth juga tanggal 11 Desember kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan periksa satu nama kita berkamu mentai kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Hendro yang sore hari ini akan berangkat ke Papua. Kau jaga lindungi sepanjang perjalanan, Kau beri pesawat yang terbaik agar Tuhan Pak Hendro bisa tiba di tempat dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan-Mu, tutup bungkus yang mau kuasa darah-Mu. Kau pelancar semua urusan agar Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus sama saudara-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami, jabatan kami Tuhan, dan selama bahaya, kecelakaan, ucapan sakit, penyakit, orang jahat, segala gangguan, serangan, kuasa kelapan, dan salah magic, santet, serang balik, panupi selapan, cakup salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, nomor kejauhkan. Balen Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat Tuhan, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai, sejahtera, penjagaan perlindungan-Mu nantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dosa kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan